Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Dagang pertemuan ke-21. Seperti biasa, Ibu akan menguraikan secara garis besarnya saja. Selebihnya kalian bisa membaca di dalam deskripsi materinya. Pertemuan ke-21 membahas tentang masalah pasar modal. Pengertian daripada pasar modal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1/13 mengatakan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ini pengertian daripada pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Menurut Nasruddin bahwa pasar modal adalah bagian dari pasar keuangan, financial market, di mana kegiatan pasar keuangan ini meliputi pasar uang, pasar modal, lembaga pembiayaan lainnya seperti sewa beli, leasing, anjak piutang atau factoring, modal venture atau venture capital, kartu kredit. Anjak piutang adalah pengalian atau perpindahan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain. Ini yang dinamakan dengan anjak piutang. Adanya pengalian atau perpindahan piutang dari pemiliknya kepada pemilik lain. Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya, investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukar dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu risiko yang tinggi, namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Manfaat daripada pasar modal bagi investor, biasanya para pemodal relatif terbatas dalam menanamkan dananya di bank dalam bentuk deposito dengan alasan perkembangan modal yang ditanam di bank mengalami perkembangan yang lamban dibanding dengan pasar modal dalam bentuk saham atau obligasi dan sekuritas lainnya. Melalui pasar modal, investasi yang ditanamkan berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan yang deposit.
Sebagai pemegang saham, investor memperoleh dividen atau keuntungan. Sedangkan sebagai pemegang obligasi, investor memperoleh bunga tetap atau bagi hasil. Mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham dan mempunyai hak suara dalam RUPO bagi pemegang obligasi. Kalau pemegang saham maka mempunyai hak dalam rapat umum pemegang saham. Sedangkan bagi pemegang obligasi mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang obligasi, disingkat dengan RUPO. Bagi pemerintah, sebagaimana diketahui bahwa perkembangan pembangunan di suatu daerah sangat tergantung dari masuknya investor ke suatu daerah tersebut. Dengan perkembangan pasar modal dan adanya investor yang menanamkan investasinya pada suatu perusahaan itu ingin mengembangkan usahanya di suatu daerah, maka akan terjadi pemerataan hasil pembangunan. Karena dengan adanya peluang usaha di suatu daerah akan membuka peluang kerja dan kesempatan kerja, sehingga akan mengurangi dampak sosial dari pengangguran. Selain hal tersebut, tentunya pemerintah akan memperoleh penghasilan dari sektor pajak pada setiap transaksi, baik pada saat pembelian maupun pada saat penjualan sahamnya. Ini keuntungan bagi pemerintah. Bagi dunia usaha, pasar modal akan memberikan manfaat bagi dunia usaha karena dengan transaksi saham akan diantaranya menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan, memberikan wahana investasi bagi investor, menyediakan indikator utama bagi tren ekonomi negara, memungkinkan penyebaran pemilikan perusahaan, menciptakan lapangan kerja, memberikan kesempatan memiliki perusahaan, alternatif investasi, dan membina iklim keterbukaan, serta mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka. Demikianlah uraian secara garis besarnya mengenai pasar modal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.